Pemirsa, masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gesan pian yang hanyar bergabung, berikut Kabar Banjarmasin utama hari ini. Akibat meningkatnya curah hujan dalam beberapa hari terakhir, sejumlah kawasan di Martapura, Kabupaten Banjar kembali kebanjiran. Seorang pria menikahi dua wanita sekaligus membuat heboh masyarakat Kalimantan Selatan, sehingga video resepsi perkawinan itu pun menjadi viral di media sosial. Sidang perkara cek kosong dengan terdakwa Ketua Partai Berkarya Edi Suryadi Rabu siang digelar di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Sidang perkara cek kosong yang berawal dari hutang piutang ini digelar dengan agenda menghadirkan saksi ahli Ratoni dari Universitas Lambung Mangkurat ULM Banjarmasin. Perizinan melalui sistem online single submission atau OSS untuk penjualan minuman beralkohol atau minol dinilai kurang dipahami oleh banyak pelaku usaha. Surat izin usaha perdagangan yang diperoleh melalui layanan OSS tidak serta-merta bisa membuat pelaku usaha menjual minol. Para pelaku usaha harus mengurus izin operasional yang disesuaikan dengan Peraturan Daerah Perda Nomor 10 Tahun 2017 tentang pengawasan penjualan minol. Ada beberapa tahapan dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha jika ingin mendapat izin menjual minol. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Banjarmasin, Muryanta mengatakan salah satu syarat untuk mendapat izin menjual minol yakni tempat usaha harus berjarak minimal 1 km dari tempat ibadah. Yang boleh diterbitkan untuk perda sesuai dengan perda kita untuk minol yang dulu sudah ada izinnya itu boleh lanjut. Terus kemudian untuk bintang hotel bintang 4 dan bintang 5 itu silahkan yang baru. Dan kemudian yang di luar radius antara ada tempat ibadah sama itu baru boleh. Tapi untuk ini rasanya untuk yang baru akan sulit karena setiap daerah di Banjarmasin untuk radius 1 km pasti ada tempat ibadah sama nah itu. Tapi untuk yang sebelumnya sudah ada izin itu diperbolehkan. Izin usaha minol memiliki 3 kategori yakni tipe A, tipe B, dan C. Untuk memilikinya, tempat usaha harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Di sejumlah kawasan kota Banjarmasin, banyak anak yang turun ke jalan untuk mencari nafkah dikarenakan faktor ekonomi yang semakin sulit, terlebih lagi di tengah situasi pandemi ini. Seperti salah satu anak bernama Muhammad Iksan, warga Teluk Kubur, Banjarmasin Selatan, yang terpaksa turun ke jalan untuk mencari nafkah. Bersama teman-temannya, bocah berumur 11 tahun itu membersihkan mobil maupun motor pengendara yang melintas menggunakan kemoceng agar diberi uang. Iksan bersama teman-temannya biasa mangkal di perempatan Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah, dan mendapat puluhan ribu rupiah per harinya. Umur 11 tahun. Rancak kelas di sini kan, rancak kelas dari sini. Apa di sini? Anak tuh Jual buku, jual-jualan. Oke. Boleh tangkap lah. Wah. Nah, kenapa misalnya buat Satpol PP datang tuh buat pian bukaan tuh kenapa? Karena ditangkapnya aja anak aja tuh. Gimana dah? PLTK Satpol PP Kota Banjarmasin, Fahrul Razi menyatakan, pihaknya tidak melarang siapapun untuk mencari nafkah.
Namun keberadaan anak-anak jalanan telah melanggar Perda nomor 14 tahun 2015 tentang kebersihan dan ketertiban masyarakat. Terus terang memang agak banyak bang, agak meningkat. Tapi ya terus lah, kami tetap terus mengamankan wilayah kota ini, jangan sampai anak jalanan, gelandangan pengemis itu bertebaran. Sampai tengah malam, saya sering pulang tengah malam itu kan, jam 11 malam masih ada yang berhenti. Dimana sementara petugas kita sudah tidak ini lagi kan, tidak patroli lagi itu kan. Jadi kadang-kadang memang ya seperti beberapa kali saya bilang, memang kadang-kadang pola mereka ini kucing-kucingan, ya kucing-kucingan itu, dimana mereka tahu jadwal petugas lewat, makanya kadang-kadang kita sendiri juga atur strategi. Kalau biasa kita lewat jam 10, kita atur mungkin jam 9 atau lewat jam 10. Meningkatnya anak jalanan di sejumlah kawasan kota Banjarmasin dikarenakan faktor perekonomian yang semakin sulit, terlebih lagi di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Nah, Indonesia punya sosok yang hebat nih. Ada seorang kepala desa bernama Nurmanto dari Desa Karya Maju, Kecamatan Marabahan, yang berhasil membudidayakan tanaman anggur. Atas keberhasilannya membudidayakan tanaman yang sulit tumbuh di daerahnya tersebut, kini desanya akan dijadikan program agrowisata buah. Keberhasilan Nurmanto membudidayakan tanaman anggur awalnya dicoba di kota Banjarbaru. Setelah ditanam selama kurang lebih setengah bulan, tanaman anggur yang ditanamnya tersebut sudah mulai berbuah loh. Dan perkembangan tanaman anggur yang dibudidayakan ya terlihat bagus, sehingga Nurmanto akan membagikan tanaman yang dibudidayakannya ini pada warga masyarakat desanya, sebagai contoh bahwa tanaman anggur bisa tumbuh di desanya. Untuk membasmi hama, Nurmanto tidak menggunakan bahan kimia. Ia menanam tumbuhan hutan yakni kantong semar sebagai insektisida alami untuk tanaman anggurnya. Karena telah berhasil membudidayakan tanaman anggur ini, maka selanjutnya pembudidayaan tanaman anggur akan dianggarkan dengan dana desa untuk dijadikan program agrowisata buah di desanya. Kami terapkan di Banjarbaru setelah buah, langsung kita terapkan di Desa Karya Maju. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, dengan itu alhamdulillah ada program yang namanya agrowisata. Kebetulan sekali akhirnya masuklah di situ. Kami tahun 2020 itu sudah menyantangkan 1 hektar itu adalah kebun anggur, baik itu jenis dari Okena, Belgia, dan macam-macam. Nah di situ itu nanti untuk petik anggur bersama, khususnya kita buka untuk umum di desa kami. Namun kami juga akan menerobos untuk pembuatan, karena kemarin kami studi banding di Jogja, jadi di sana ada kampung anggur. Akhirnya pulanglah, kami ingin mengeterapkan di Kalimantan juga ada kampung anggur mas. Jadi nanti jalan-jalan lihat desa itu semua insya Allah nanti akan kita anggarkan untuk pembudidayaannya, sehingga untuk
penambahan kesejahteraan masyarakat. Dengan pembudidayaan tanaman anggur ini, diharapkan perekonomian warga desa Karyamaju ke depannya akan lebih meningkat. Muhammad Lutfi Derlan melaporkan dari Batola, Kalimantan Selatan.